Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Insyaallah. Aduh. Allah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masyaallah. Masyaallah. Ini mau belajar nih Ustaz. Tafadhal. Udah beberapa pertemuan juga kan. Ya, belajar tentang praktek-praktek fikih yang biasanya selalu mampir menemui antum. Ini hari ini mau belajar, ana mau nanya-nanya masalah tayamum nih Ustaz. Semalam kan udah masalah wudhu Ustaz. Ini masalah tayamum sendiri nih Ustaz. Jadi kan kalau masalah tayamum ini kan otomatis ya kayak debu Ustaz. Yang masyhur kayak debu Ustaz. Ini ana mau nanya-nanya gimana yang sahihnya, terus tata caranya yang benar gimana, kan yang tersebar yang biasa, yang mungkin ana juga atau orang lain yang melakukannya seperti yang tersebar masyarakat. Apakah mungkin ada yang versi sahihnya atau tidak seperti itu Ustaz? Tayamum ya, secara bahasa tayamum itu dia berasal dari bahasa Arab ya. Yaitu artinya al-qasdu. Jika dikatakan tayammama fulan, ya, seseorang itu bermaksud atau berkeinginan sesuatu ya. Namun itu secara bahasa. Adapun secara syariat, tayammum ini adalah satu bentuk bersuci dalam Islam ya. Umpamanya seorang tidak bisa untuk berwudu, maka boleh pindah dia ke tayamum gitu. Misalnya kalau nggak ada air, boleh pakai tidak sanggup atau apa sebagainya ya. Dan tayamum ini sebetulnya turun ya ayatnya, dan memang ini disyariatkan secara Al-Quran ya, dan juga hadis dan juga ijma' ulama ya. Jadi tayamum ini diantara sebab turun ayat tentang ayat tayamum ya. Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat ada membentuk perjalanan lah ya, berangkat safar. Dan saat itu Rasulullah membawa istrinya Aisyah. Dan Aisyah pernah meminjam kalung dari saudarinya ya, Asma. Ya, ketika mereka ya, suatu malam istirahat ya, hilanglah kalung Ummul Mukminin Aisyah. Hilang. Kemudian Aisyah meminta tolong pada Rasulullah agar dicarikan, dan Rasulullah meminta bantuan kepada para sahabat seperti itu. Dan kalungnya itu belum dapat, sudah mau masuk waktu subuh. Sehingga ada yang mendatangi Abu Bakar. Abu Bakar kan saat itu ikut bersama Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, wahai Abu Bakar, lihatlah ini manusia dalam keadaan laisu alama wa laisa lahum ma. Maksudnya apa itu? Mereka tidak dalam keadaan suci dan mereka tidak punya air, seperti itu. Maka Abu Bakar pun setelah mendengar itu datang ke kemah Rasulullah SAW bersama Ummul Mukminin Aisyah. Dan saat itu Rasulullah sedang tidur ya di pangkuan ataupun di paha, disebutkan di paha Ummul Mukminin Aisyah ya. Maka Abu Bakar pun datang dan mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, lihatlah perbuatanmu ini ya. Karena hilangnya kalungmu, para sahabat mencari dan belum dapat, dan mereka tidak dalam keadaan suci ya, dan tidak punya air, seperti itu. Karena saat itu kan yang mereka tahu sarana untuk bersuci karena memang pakai air, belum ada turun tentang tayamum. Maka Rasulullah pun bangun ya, bangun dan membela Ummul Mukminin Aisyah. Kemudian turunlah ayat mengenai tentang tayamum ini. Maka para sahabat pun, terkhusus Usaid bin Khudair, mengatakan ini bukanlah yang pertama kali turun ya ayat kepada keluarga Abu Bakar. Ini menunjukkan keberkahan keluarganya, seperti itu. Maka turunlah sehingga memudahkan kaum muslimin. Tidak ada air, mereka bisa dengan bertayamum, seperti itu. Jadi dan inilah salah satu sebab dibolehkan kita tayamum ya.
Sebetulnya sebagian para ulama ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3 dan sebagainya ya. Namun yang lebih memudahkan kita katakan sebab dibolehkan tayamum itu hanya 2. Yang pertama, tidak ada air. Tidak ada air. Ya. Itu Tidak ada air ya. Maksudnya tidak ada air, dia tidak punya air sama sekali. Iya. Atau dia punya air, namun hanya cukup untuk minum dia. Iya, kalau Ketika misalnya dia dalam kondisi perjalanan. pas-pasan saat misalnya gini, cuma 1 gelas gini kan. Kita ini cukup untuk minum nih, bahkan mungkin dari pagi belum minum ini. Nah, ini apakah harus kita gunakan untuk tayamum atau memang apa? Kita gunakan media tayamum atau kita pakai air yang setegulas ini? Ya. Dan dalam hal ini ya ada perincian ya. Dan ini termasuk sebab dibolehkan bagi seorang itu untuk bertayamum ya. Jika air itu hanya mencukupi untuk dia. Iya. Karena ini umum ya. Allah mengatakan falam tajidu ma'an. Jika kalian tidak mempunyai air. Tidak mempunyai air ini umum. Disebutkan para usuliyin ya. Qawaid dalam buku mereka qawaid fikih ya. Idza kana ada di situ apa namanya dia kata nakirah. Jaa ala siyakin nafi. Datang setelah bentuk kata penafian, maka maknanya umum. Yang jelas dia tidak dapat air. Walaupun hukum dia melihat air ya. Tapi dia tidak ada air. Bagaimana itu? Seperti para ulama mencontohkan. Seorang wanita mungkin yang apa namanya? Yang berada sendirian ya. Berada sendirian. Kemudian air itu ada di tempat orang-orang atau kaum ataupun laki-laki yang beringas umpamanya. Banyak air di hadapan dia, namun jika dia mengambilnya bisa mencelakakan dirinya. Ini juga masuk dibolehkan bagi dia untuk bertayamum. Ya, jadi intinya umum dia ya. Jadi tidak punya air ataupun punya air namun tidak mencukupi untuk wudhu dan hanya untuk minum dia. Iya benar. Seperti yang tanya tadi saya. Seperti itu. Beda halnya ya. Ketika seorang itu hanya memiliki air untuk berwudu, namun sebagian anggota wudu itu harus kita bedakan. Umpamanya airnya itu hanya cukup untuk berwudu sebagian dari anggota wudu. Kita ketahui ada 4 anggota bagian wudu ya, wajah, tangan, ya, kepala dan juga kedua kaki. Nah, itu ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan lebih baik baginya bertayamum jika seperti itu. Ada pendapat lain, dia harus tetap mencuci anggota tubuhnya yang mencukupi air itu, cukup dengan air itu, sisanya dia bertayamum. Pokoknya cukup muka saja, sisanya dia bertayamum. Nah. Ustaz tadi sebab pertama, sebab yang kedua ini apa ini Ustaz? Sebab yang kedua tidak mampu menggunakan air. Nah ini gimana ini nggak mampu Ustaz? Tidak mampu apa menggunakan mungkin sakit air, atau ya. gimana? Itu yang secara mudah ya. Makanya kita katakan 2 saja sebabnya. Pertama tidak ada air, yang kedua tidak mampu menggunakan air. Tidak mampu menggunakan air itu ada bentuk-bentuknya ya. Yang pertama sakit. Sakit dia ketika dia menggunakan air itu malah memperparah sakitnya atau memperlama sembuh. Jadi ini adalah ketentuannya kata ulama. Kapan dikatakan seseorang itu sakit tidak boleh menggunakan air? Pertama memperlambat sembuh ataupun memperparah. Itu saja. Nah. Dan juga disebabkan seseorang itu tidak mampu menggunakan air dalam cuaca dingin yang mencekam ya. Berarti kalau misalnya kan kalau di Indonesia aman lah soalnya. Ya. Kalau misalnya negara-negara lain kan ada musim salju dong dingin sekali. Kadang di Eropa ya bahkan suhu udara itu sampai ke 0 derajat seperti itu, tahta sifir. Di bawah 0 itu menunjukkan kedinginan. Makanya agama Islam ini agama yang rahmat ya.
Jadi jika orang-orang saudara kita di Eropa tidak sanggup, memang kalau memang di bawah 0 cuaca, kita pun tak sanggup memegang air seperti itu. Maka dalam cuaca seperti ini dibolehkan bagi mereka untuk bertayamum. Seperti walaupun ada air. Iya, benar-benar. Ya. Mungkin pun air udah jadi es. Iya. Karena udah di bawah tahta sifur kata Indonesia. Iya. Dan terkhusus bagi orang yang punya air dalam keadaan seperti itu dingin ya, dan dia tidak memiliki alat untuk memanaskan air, maka dibolehkan bagi dia untuk bertayamum. Namun jika dia mempunyai alat untuk memanaskan air, maka lebih utama dia panaskan airnya dulu atau dihangatkan, kemudian dia berwuduk dengan itu. Oke. Nah, seperti itu. Kalau misalnya saat kan tayamum itu kan pakai media tanah kan. Nah, itu apakah tanahnya harus tanah kering atau debu aja atau mungkin bisa tanah ya kan misalnya di sawah misalnya. Kan di sawah kan tanah becek semuanya. Boleh nggak misalnya tanah becek gitu? nah ya, di sini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, fatayammamu su'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan su'id itu ada nanti perbedaan maknanya ya. Debu ya. Debu thayyiban, debu yang suci. Namun kata su'id ini tidak semua para ulama mengatakan itu harus dengan debu ya. Yang mengatakan itu debu adalah madhab al-Hanabilah. Harus ada debunya ya. Karena mereka memaknai su'id itu adalah turab atau turab tanah yang memiliki debu ataupun debu sama sekali seperti itu. Berarti tanah yang kering lah ini saya. Ya. Sedangkan madhab al-Imam Malik mengatakan su'id itu adalah sesuatu yang ada di permukaan bumi ya. Maksudnya karena kata su'id itu secara bahasa dia adalah yang naik ya. Su'id naik, maka apa saja yang ada di permukaan bumi ini misalnya di lantai ada debu, maka itu dibolehkan seperti maka kata mereka tanah, baik itu yang kering, lembab juga boleh, ya. Kemudian pasir, ya. Kemudian kerikil atau batu, ya. Bahkan dinding juga dibolehkan. Dinding karena dia terbuat dari batu, ya, seperti itu, ya. Terbuat dari batu, dinding seperti itu. Jadi itulah sarana-sarana yang boleh digunakan untuk bertayamum. Ini dua pendapat ya. Namun pendapat yang lebih kuat adalah tentunya su'id itu adalah sesuatu yang ada di permukaan bumi. Jadi boleh dengan pasir dan sejenisnya. Walaupun memang kesifat hati-hatian kita, berusaha kita adalah dengan tanah dan debu. Dan itu semua harus dalam keadaan suci ya. Karena Allah mengatakan su'idan thayyiba. Nah, kemudian antum akhi Nasri biasanya tayamum seperti apa? Ya kayak biasa lah Ustaz. Cuci tangan apa ini debu misalnya dilanting ini Ustaz ya. Yang pertama pasti niat dulu lah Ustaz ya. Yang biasa ya, niat yang biasa ya nawaitu fardhu listibati shalah fardhu lillahi taala seperti itu. Jadi dia lafaznya ya saya berniat ini sambil lafaz misalnya sambil mengukuhkan hati Ustaz. Ya pengennya bahwasanya ini untuk membersihkan pengganti wudu dari membersihkan dari najis-najis seperti itu Ustaz. Nah gitu. Terus anak biasa wudunya misalnya tayamum misalnya debu ini kan, misalnya ataupun di lantai di dinding, anak ambil, setelah itu anak gosokkan sampai sini sampai siku, anak ke bawah ini, terus selanjutnya ini juga nih yang kanan, yang kiri sampai ke siku sampai ke bawah ini, baru yang kedua, anak ambil lagi, baru ini ke muka saat gini, nah udah gitu aja. Ini benar enggak kalau misalnya anak praktek seperti ini benar enggak? Menurut yang sahihnya gimana ya? Tayamum itu dia memiliki istilahnya rukun ya. Di antara rukunnya dan juga ada syaratnya ya. Niat itu sebetulnya syarat, dia tidak masuk rukun. Dan niat itu tidak dilafazkan. Niat itu di dalam hati ya. Karena tidak kita temukan di buku-buku induk dan juga amalan Rasulullah dan juga para sahabat melafazkan niat.
coba kita lihat seperti buku induk Al-Imam Asy-Syafi'i tidak disebutkan. Ataupun di buku-buku fikih induk mazhab yang lain ya. Tidak disebutkan nawaitu ataupun lapas-lapas yang lain. Jadi cukup dengan berniat di dalam hati kita mau bertayamum, kemudian mengucapkan bismillah. Oh, bismillah saja. Ya, seperti itu. Bismillah seperti itu. Kemudian berarti nggak sah lah selama ini ada tayamum, Ustaz. Perlu kita tunggu, kita apa dulu ya. Kita apa namanya? Tayamum itu yang paling sahih ya. Yang paling sahih hadisnya yang datang dari Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya. Dan ada dua lafaz yang seolah-olah dia ada perbedaan sedikit. Dalam lafaz yang pertama ya, hadis Ammar bin Yasir yang terkenal tentang hadis tayammum, disebutkan dia menepukkan tangannya ya di ini, apa namanya ya, dan diusahakan tangan kita ini dia berjarak, jangan dirapatkan. Dibuka gini saya. Dibuka. Kemudian ini anggap ini adalah tanah yang suci ataupun batu ya, kita tepukan sekali seperti ini. Kemudian Rasulullah memerintahkan ini agak dihembus lah ya, ditiup ya, ditiup. Oh, mungkin karena bisa jadi banyak kali debunya saja. Ditiup. Setelah kita tiup, yang pertama ke tangan kiri ini mengusap bagian punggung. Ini saya. Ya, sampai di sini. Sudah. Kemudian muka. Kalau yang kiri? Ya, yang kiri ke kanan. Oh gitu. Yang kanan ke kiri. Baru ke muka. Ini sifat yang pertama. Oh, ini yang pertama. Jadi cukup satu kali tepuk, tapi didahulukan tangan dulu baru muka. Oh gini saya. Ya. Anak praktek dulu saya ya. Nah. Satu, misalnya gini saya. Oh ini dibuka ya. Ya. Nih, baru ini, baru muka. Ini yang tata pertama. cara yang pertama. Dalam hadis yang kedua, seperti itu juga, satu kali tepukan seperti ini. Kemudian ditiup kembali seperti itu, kita tiup ya. Kemudian ke muka. Muka dulu, Ustaz. Muka dulu, baru tangan. Ya. Ini ya saya. Ya. Namun perlu kita garis bawahi di sini ya, untuk tayamum beda dengan wudu. Bedanya? Kalau tayamum hanya sampai di sini. Oh, jadi kalau yang tadi saja ya. yang tadi anak itu sampai sini saya. Ya. Oh, itu nggak benar saya, nggak sahih saya. Nggak benar. Memang ada hadis dari Darqutni. Namun dalil itu didoifkan oleh Ibnu Hajar, Al-Imam Al-Albani dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim. Masya Allah. Berarti selama ini kalau misalnya tayamum dalam perjalanan gitu. Jadi itu dia dua bentuk ya. Jadi untuk tayamum makanya dituliskan oleh para ulama di buku fikih tidak menjadi syarat dia tertib ya. Tertib maksudnya dia secara tertib. Boleh muka dulu, boleh tangan dulu. Oh berarti beda sama wudhu saya. Ya, ada tertib ya. Ya kalau wudhu memang jelas muka dulu baru tangan seperti itu. Kemudian untuk tayamum ini ada juga perselisihan para ulama, apakah dia menghilangkan najis ya, apakah dia rafi', disebutkan para ulama ya, menghilangkan najis, atau hanya sekedar mubih, membolehkan. Ini gimana nih? Ya, maknanya apa? Jika satu pendapat mengatakan itu hanya membolehkan, membolehkan saja, berarti seseorang itu harus tayamum setiap dia ibadah. Umpamanya satu kali sholat wajib saja dia boleh bertayamum. Jika mau sholat kembali harus bertayamum seperti itu. Ini pendapat yang pertama ya, mengatakan tayamum itu hanya mubih, membolehkan saja. Membolehkan. Yang kedua, tayamum itu rafi', mengangkat hadas. Walaupun cuma ini aja saja. Ya. Yang pendapat yang lebih kuat adalah tayamum itu rafi', karena dia adalah hukumnya sama dengan hukum wudu, karena dia kan yang menggantikan
sama hukumnya dengan hukum yang digantikan. Seperti itu. Jika wudhu itu menghilangkan najis, begitu juga dengan tayamum. Dan ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ya bahwasanya tayamum itu dibolehkan jika tidak mendapatkan air, walaupun itu selama asyru hijaj disebutkan Rasulullah. Walaupun itu selama 10 tahun dia tidak menemukan air, dibolehkan bagi dia untuk bertayamum. Seperti itu. Ustaz, Ana punya pertanyaan. Ini langsung Ana bawa contoh nih Ustaz. Kalau misalnya pakai bedak Ustaz, kan kayak gini kan. Ini kan kayak debu juga nih Ustaz. Sejenis tepung segala macam. Bedak, tepung segala macam. Pagi kan kalau wanita ataupun yang udah punya anak-anak, kan pasti kalau dalam perjalanan pasti bawa perlengkapan lah Ustaz. Bedak segala macam. Ini misalnya kita nggak pakai debu, pakai bedak. Ini dibolehkan atau tidak Ustaz kalau misalnya pakai bedak? Nah, jika pakai bedak ya, kita kembali ke definisi tadi, itu tentunya tidak dibolehkan. Tidak bolehkan. Ya, karena bedak itu tidak bagian dari permukaan bumi ya. Maka yang kita katakan tadi so'id, dia yang naik atau permukaan bumi, hanya hal-hal yang kita sebutkan tadi. Tanah ya, baik yang kering ataupun lembab, kemudian kerikil, batu, pasir, itu saja. Selain itu maka tidak dibolehkan. Jadi untuk orang-orang yang berada dalam perjalanan ya, jika memang tidak memungkinkan ketika dia naik bus umpamanya, karena supir-supir ini dia kalau dia berhenti menurut dia itu tidak menguntungkan ya, karena dia mau ngejar setoran seperti itu. Betul. Maka kadang-kadang bus itu juga berhenti udah ada tempat rumah makan khusus ya. Padahal itu udah di luar waktu sholat atau semacam. Jadi jika kasusnya seperti ini, dia lihat kursinya memang kalau ada debu, dia boleh bertayamum. Oh, di kursi misalnya di kursi bus itu Ustaz. Ya, jika tidak, maka dia masuk kepada fakid at-tahuratain. Ada bab dia dalam fikih. Orang-orang yang tidak memiliki dua sarana bersuci itu. Tidak memiliki air dan tidak memiliki debu. Seperti itu. Jadi jika kasusnya seperti ini, dia boleh sholat tanpa berwudu dan juga bertayamum. Tapi kalau misalnya pasti di kursi ataupun di dinding bus ya, mungkin selama macam. Kalau memang tidak ada seperti itu. Namun dia lihat kalau memang tempat berhentian bus itu masih memungkinkan bagi dia untuk sholat di situ dan tidak habis waktu, maka dia harus tetap sholat di tempat pemberhentian itu. Umpamanya seorang berangkat ya naik bus umpamanya malam dan kira-kira sampai di tempatnya mungkin jam 10 pagi. Jika kasusnya seperti ini mungkin kemungkinan sudah lewat waktu subuh. Maka jika tidak ada debu boleh dia sholat tanpa berwudu. Ya. Dan orang seperti ini juga bisa dikiaskan ya kepada orang yang sakit. Dia tidak mampu mengambil air dan tidak ada orang yang membantu dia. Umpamanya dia sedang sendirian, tidak ada yang menjaga. Itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak sholat, ya, karena ada keringanan ya bagi orang yang tidak memiliki kemampuan yang dua ini, tidak memiliki air dan tidak bisa bertayamum seperti itu. Maka disebut fakid at-tahuratain, orang yang tidak bisa bertoharoh dengan dua jenis toharoh ini. Nah. Ustaz, kalau misalnya ini di kampung kita nggak ada air nih, kemarau, tapi misalnya di kampung tetangga ada. Nggak terlalu jauh, tapi mungkin karena waktu sholat yang sangat dekat, kalau mungkin dia pergi ke kampung tetangga, ini pasti jamaahnya sudah tinggal nih. Apakah dia boleh ngambil tayamum atau dia ke kampung tetangga untuk ngambil air misalnya segala macam? Ya itu butuh perincian ya, karena kita lihat apakah di kampung itu beli airnya atau tidak. Jika beli dan dia tidak sanggup, berarti dia masuk kepada orang yang tidak memiliki air. Dia masuk kepada orang yang tidak mempunyai air. Ya, bisa saja di kampungnya tidak ada air, di kampung sebelah ada air, namun dibeli. Harus beli. Ya, harus beli dan dia tidak sanggup. Dan dia tidak sanggup membelinya, berarti dia sama dengan orang-orang yang tidak punya air. Berarti dibolehkan bagi dia bertayamum. Namun jika kasusnya tidak beli karena dia sungai seperti itu, tapi ataupun ngambilnya harus butuh waktu. Ini gimana Ustaz? Butuh waktu. Jika dia seorang perempuan tidak harus berjamaah. Kalau misalnya laki, kalau laki-laki
jika ada seperti itu, maka dia harus berusaha mengambil air, ya. Mengambil air itu, karena dia tidak dibolehkan bertayamum, karena ada air. Beda halnya orang-orang yang tidak kasusnya disebabkan dia bertayamum bukan karena tidak ada air, karena sakit dan sebagainya, itu beda lagi kasusnya. Kalau orang seperti ini, ada pun air, dia dibolehkan bertayamum. Ustaz, syukran Ustaz. Insyaallah jazakallah khairan. Insyaallah nanti ini akan bertanya lagi tentunya, mudah-mudahan di kesempatan yang lain. Ini masalah tayamum, masalah wudu udah ini alhamdulillah. Ini mudah-mudahan nggak ada pertanyaan lagi masalah wudu dan tayamum. Insyaallah mungkin ke depan juga anak akan datang mungkin dengan pembelajaran pembahasan lain, masalah-masalah baru mungkin. Baik itu mungkin masalah mandi wajib gimana yang sahihnya, terus masalah sholat yang benar, kan ini udah wudu nggak mungkin, pasti harus ada sholat lah, harus dibenarkan juga. Jazakallah khairan Ustaz. Mudah-mudahan Allah balas. Amin.